Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 November 2023. Mari saudara, saya mengundang saudara dimanapun saat ini saudara berada. Kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk tiap berkat dan anugerah yang terus melingkupi di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup jauh daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, di saat ini kami ingin kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu inilah yang terus menuntun kami, supaya kami terus hidup dalam pengharapan akan cinta kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan satu pujian berikut ini yang diambil dari PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Mari kita saksikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, indah bukan pujian yang barusan saja kita saksikan? Sebuah pujian yang mengajak kepada setiap kita untuk merasakan begitu besarnya cinta kasih Allah kepada setiap kita. Oleh karena cintanya lah kemudian kita beroleh keselamatan. Dikatakan di dalam pujian ini kita akan berseri. Mengapa kita berseri? Sebab kita tahu bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Allah yang sumber dari segala sesuatu ada bersama dengan kita, menjamin kehidupan kita. Untuk itulah kita diingatkan untuk selalu bersyukur di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan mengucap syukur menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap orang beriman. Tetapi pada kenyataannya, acap kali kita lalai dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun kita tahu hidup bersyukur pada dasarnya tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika kita memiliki pergumulan-pergumulan yang berat. Kita susah untuk kemudian bersyukur untuk setiap peristiwa yang kita alami. Tapi juga sebaliknya, ketika kita dipenuhi dengan sukacita, penuh dengan berkat, terkadang kita juga lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari dengarkanlah berita Tuhan yang akan kita baca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kitab hari ini kita menyaksikan bahwa Paulus sedang memberikan sebuah pesan penguatan kepada jemaat di Tesalonika.
di mana di tengah pergumulan yang tidak mudah, pergumulan iman, kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani, mereka diajak untuk senantiasa bersukacita di dalam segala kondisi yang mereka alami. Meskipun kita tahu hidup bersyukur bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan, ada banyak pergumulan, ada banyak hambatan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Sebab dikatakan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan terkait dengan apapun yang menjadi kondisi kita, maka kita akan memiliki yang namanya kekuatan untuk kita dapat mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi. Dengan itulah kemudian kita punya daya untuk keluar dari segala pergumulan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus yang mengingatkan kepada jemaat Tesalonika juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita dipanggil Tuhan untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada setiap kita. Maka pada bagian ini setiap kita diajak untuk melihat mengenai bagaimana karya Allah di dalam setiap pergumulan kita. Maka kita diajak untuk kembali mengingat bagaimana ketika kita dalam pergumulan dan Tuhan selalu menolong kita. Dan kita juga harus percaya bahwa apa yang ada di depan kita, masa depan kita, Tuhan juga akan berlaku sama. Ia akan menjadi penolong dan sumber pengharapan bagi setiap kita. Kuncinya adalah ketika kita mau hidup bersyukur kepada Tuhan, selalu dekat, menjalin relasi dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita berhasil untuk melakukan hidup dengan penuh ungkapan syukur, maka itu artinya kita telah taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah perbedaan yang mendasar antara para tahanan dan juga para biarawan di tengah kondisi hidup yang terbatas. Bagi para tahanan, seringkali mereka menghabiskan waktunya di dalam penjara itu dengan keluh kesah, sehingga hari demi hari dianggap sebagai sebuah penderitaan. Berbeda dengan para biarawan, mereka menghabiskan waktu untuk berdoa dan bersyukur. Ketika seorang narapidana mengubah kebiasaannya dari mengeluh menjadi bersyukur, maka ia akan mengubah penjara itu menjadi sebuah biara, tempat bagaimana ia dapat berkontemplasi, memeditasikan diri, menenangkan diri untuk memulihkan dirinya. Demikian pula sebaliknya, ketika para biarawan itu menghabiskan waktunya untuk bersungut-sungut, maka ia menjadikan biarawan itu, menjadikan biara atau kapal itu menjadi sebuah penjara. Nah, semuanya itu berkaitan dengan bagaimana cara pandang kita terkait kehidupan ini. Sekali lagi, Tuhan mengajak setiap kita untuk bersyukur, sebab ketika kita bersyukur, kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus melewati setiap pergumulan kita. Maka pada firman hari ini, Tuhan mengajak setiap kita untuk menilik kembali kehidupan kita. Sudahkah saudara dan saya hidup senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi? Maka mari kita tilik kembali kehidupan kita. Kita sadari kehidupan yang kita alami. Dan dari kesadaran itu, mari koreksi diri kita supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam penuh ungkapan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan pada setiap kita. Biarlah firman hari ini boleh terus meneguhkan setiap hati kita. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan boleh ingatkan kami untuk kami terus mengungkapkan syukur kami atas segala sesuatu yang Tuhan beri. Ajarlah kami Tuhan untuk kami dapat bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Meskipun hal ini bukan hal yang mudah untuk kami lalui, tapi kami percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kami, maka segala sesuatu akan menjadi mungkin. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus menjalani kehidupan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Sampai jumpa.